Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarmu? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. SDI, yes, siap berprestasi. Anak-anak, hari ini hari Sabtu, tanggal 5 September 2020. Anak-anak, salah satu yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Marilah pelajaran fikih kita mulai dengan baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Sehat semuanya? Sehat ya. Anak-anak, hari ini materinya adalah mengenal kalimat syahadatain. Mengenal kalimat syahadatain. Ingatkan ya, syahadatan itu apa anak-anak? Syahadatan itu berasal dari bahasa Arab. Syahadatain artinya dua persaksian. Dua persaksian. Ya. Syahadatain menurut syariat Islam artinya pernyataan kepercayaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernyataan kepercayaan terhadap keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah. Paham? Saya ulangi. Syahadatain menurut syariat Islam adalah pernyataan kepercayaan terhadap keesaan Allah dan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah atau Rasul Allah. Paham ya? Bisa. Ayo. Nah, sekarang kalimat syahadat itu biasa dibaca ketika ada azan. Pas azan itu loh, ketika azan ada asyhadu alla ilaha illallah. Nah, itu syahadatain ya. Terus ketika iqamah juga dibaca. Dan setiap kali kita sholat juga membaca syahadatain, yakni ketika kita membaca tahiyat atau tasyahud, itu ada bacaan syahadatnya. Satu tadi apa? Ketika dibaca ketika ada adzan juga membaca syahadat. Ketika iqamah membaca syahadat. Terus ketika sholat juga membaca syahadat, yakni pada waktu membaca tahiyat. Di samping itu juga ada lagi, yakni ketika orang mau masuk Islam. Nah, ketika orang mau masuk Islam itu harus mengucapkan syahadatain. Ya, ketika orang mau masuk Islam itu harus membaca kalimat syahadatain. Kenapa kok membaca syahadatain? Nah, apa? Yakni untuk menunjukkan bahwa dia itu telah percaya terhadap Allah, percaya terhadap Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Jadi orang masuk Islam itu harus membaca syahadatain. Tujuannya adalah untuk meyakinkan kalau dia itu sudah percaya terhadap Allah dan percaya terhadap Nabi Muhammad sebagai utusan Allah.
Paham? Alhamdulillah paham. Nah, sudah. Loh, Pak, lah bacaan syahadat itu yang bagaimana tuh Pak? Lah ini bacaan syahadatan itu, ini dengarkan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Paham? Itu namanya bacaan syahadatain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Itu kamu di TK sudah diajarkan, bahkan di PAUD sudah hafal semua. Ya toh? Iya Pak. Oke. Sekarang syahadatan itu apa toh? Syahadatan tadi saya sebutkan bahwa syahadatan itu juga disebut dua kalimah syahadat. Dua kalimah syahadat. Nah, kalimat syahadatain itu meliputi dua persaksian. Satu bersaksi kepada Allah, dua bersaksi kepada Nabi Muhammad. Nah, saya ulangi. Syahadatain itu apa toh? Syahadatain itu dua persaksian. Dua berarti gini ya, dua persaksian. Satu bersaksi kepada Allah, persaksian kita kepada Allah. Yang kedua persaksian kita kepada Nabi Muhammad. Nah, paham ya? Nah, persaksian kita kepada Allah itu disebut syahadat tauhid. Apa? Syahadat tauhid, persaksian kita kepada Allah. Nah, persaksian kepada Allah disebut syahadat tauhid. Bunyinya yang mana, Pak? Ini bunyinya yang ini. Asyhadu alla ilaha illallah. Itu syahadat tauhid. Nah, sudah mengerti? Yang artinya saya bersaksi bahwa tiada Allah yang berhak disembah kecuali Allah. Saya ulangi, saya bersaksi sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Nah, oke, paham ya? Oke. Nah, sekarang Allah itu siapa, Pak? Nah, Allah itu siapa? Nah, kan sudah tahu toh? Tahu, Pak. Apa, Mas? Oh iya, betul. Nah, pinter. Siapa lagi? Oh, Khalillah. Oh, pinter. Ya, betul. Allah itu adalah yang menciptakan bulan, bintang, matahari. Allah itu menciptakan bulan, bintang, matahari. Nah, apalagi Allah yang menciptakan langit dan bumi. Nah, langit dan bumi. Tiga, Allah yang menciptakan binatang, tumbuh-tumbuhan. Nah, Allah yang menciptakan apa? Kita, Pak, semua manusia, kamu, saya, itu diciptakan oleh Allah. Apalagi Allah menciptakan daratan, lautan. Nah, ya, betul. Nah, maka itu kita harus apa? Yakin bahwa kita ini ciptaan Allah. Langit, bulan, bintang, matahari, terus binatang, tumbuhan, lautan, daratan, itu semua ciptaan Allah. Kita yakin bahwa Allah yang menciptakan kita. Nah,
Kalau Allah menciptakan kita, berarti kita ini sebagai apa? Binatang sebagai apa? Materi sebagai apa? Sebagai makhluk. Ciptaan Allah itu disebut makhluk. Nah, ciptaan Allah disebut makhluk. Nah, kalau yang menciptakan Allah itu disebut Al-Khaliq. Kalau Allah disebut dengan Al-Khaliq, artinya pencipta. Sudah paham? Alhamdulillah. Kita lanjutkan. Nah, tadi satu persaksian kepada Allah disebut syahadat tauhid. Nah sekarang persaksian terhadap Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, persaksian kepada Nabi Muhammad sebagai utusan Allah disebut syahadat Rasul. Syahadat Rasul. Bunyinya gimana? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu syahadat Rasul. Artinya, aku bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Nah, kalau diteka bisa. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Nah, itu di TK kamu biasanya begitu toh. Nah, oke Pak, oke lanjut Pak. Ajai, yes, siap berprestasi. Syahadat Rasul itu berarti kita percaya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Sekarang saya tanya, apakah kalian semua tahu siapa Nabi Muhammad itu? Oh, siapa yang tahu? Pinter. Kamu, Mas Idam, Zahra, pinter. Ya. Mas Habib ya, pinter ya. Nabi Muhammad itu satu adalah utusan Allah. Nabi Muhammad utusan Allah. Nabi Muhammad dilahirkan di kota Mekah. Nabi Muhammad dilahirkan di kota Mekah. Pada hari apa? Hari Senin, tanggalnya 12 Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah. Ya, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya, lahir di kota Mekah. Lahir pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, tahun gajah. Nah, itu Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad itu oleh Allah dijadikan manusia atau nabi yang paling mulia. Ya, karena apa? Karena memiliki akhlak yang terpuji. Akhlaknya Nabi Muhammad akhlak yang terpuji. Allah menjaga Nabi Muhammad tidak mempunyai akhlak yang tercela. Dari Nabi Muhammad tidak punya dosa. Karena oleh Allah dijaga dari perbuatan yang jelek-jelek. Dijaga oleh Allah dari perbuatan tercela. Nah, Nabi Muhammad ini di samping itu, Nabi Muhammad itu perilakunya setiap hari baik sekali, bicaranya baik, tutur katanya baik. Akhirnya masyarakat wong wis tonggo-tonggo tuh menyebut Nabi Muhammad sebagai Al-Amin. Al-Amin. Apa itu Al-Amin? Orang yang dapat dipercaya. Jadi tidak pernah bohong. Kamu sering ngapusi bukti, koncone dihapusi, pakmu dihapusi, ada ya. Nah, Nabi Muhammad tidak.
Nah, oleh karena itu kita harus mempercayai Nabi Muhammad itu sebagai utusan Allah. Kita sebagai orang Islam, kita sebagai orang yang beriman harus yakin bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Ada? Ya Pak. Dengan bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Diucapkan dengan lisan, sama ini asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lah itu diucapkan. Lah gak diucapkan berarti sama belum iman. Diucapkan dengan lisan, diyakini dalam hati. Artinya ya percaya, ya Allah, aku percaya Nabi Muhammad utusan Allah, ya Allah, aku percaya Nabi Muhammad utusan Allah. Yakin. Terus diamalne dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Sampeyan harus melaksanakan perintah Nabi Muhammad. Perintah Nabi Muhammad apa? Satu, kita harus sholat 5 waktu. Kita harus berbuat baik kepada orang tua. Diperintah kita mau, jangan bengkel. Ojo, nggak boleh itu. Ayo, Mas, tolong ibu ambilkan piring. Oke Bu, siap. Wah, gitu namanya anak. Ya, terus kita kalau sudah mengikuti perintahnya, ya, kita harus sudah mengikuti perintahnya, maka kita nanti juga akan diajak Nabi sebagai umatnya nanti masuk surga bersama-sama. Enak toh? Enak. Oke ya, itu aja. Ingat, kalian tetap belajar yang rajin, jangan malas. Ya, jangan malas. Tapi tetap menjaga kesehatan nih. Satu, jaga jarak. Kalau di dua, tidak boleh demam, tidak boleh. Dua, cuci tangan, selalu cuci tangan. Kamu keluar pakai masker. Ya, masker, pakai masker. Makanan yang bergizi, makan yang bergizi. Tidak mahal, yang bergizi, sehat. Ya, kalau kamu tidur ya, jangan dolan, bermain tidak boleh ya. Sudah aja, bisa Pak Mujib, kita bisa ketemu lagi. SDI. Yes, yang berkasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.